Nah, buat teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu ya, pengangkatan CPNS dan P3K terkendala anggaran. DPR RI berikan solusi ini. Jadi teman-teman biar tahu solusinya dari DPR RI, kenapa ada terkendala anggaran, silakan teman-teman simak dengan baik-baik biar teman-teman tahu terkendala anggarannya itu masalahnya apa, terus untuk mengatasinya gimana. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mas RT. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung Mas RT. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbarunya. Jadi gini ya teman-teman harus tahu penyebabnya atau masalahnya itu apa. Pengangkatan CPNS dan P3K terkendala anggaran. DPR RI berikan solusi ini. Silahkan teman-teman simak dengan baik-baik ya. Pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 yang berlangsung hingga kini masih terus diusahakan oleh pemerintah. Setelah mengalami perubahan jadwal, pengangkatan CPNS dan P3K, pemerintah pusat terus mendorong instansi daerah segera menuntaskan tenaga honorer. Dalam hal penataan tenaga honorer jadi ASN, pemerintah menyediakan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut teman-teman itu adalah P3K. Nah, jadi di sini DPR RI itu mendorong ya instansi suruh menyelesaikan honorer ya atau tenaga honorer harus diselesaikan, dituntaskan. Itu permintaan dari DPR RI. Terus untuk proses pengangkatan CPNS dan P3K, hasil seleksi kebutuhan TA atau tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan NIP-nya tetap dilanjutkan sampai diterbitkan keputusan pengangkatan. Selanjutnya, proses pengangkatan CPNS sebagai berikut ya. Teman-teman bisa simak dengan baik-baik. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat diangkat paling lambat terhitung mulai tanggal TMT 1 Juni 2025. Nah, usulan penetapan NIP itu ya, penetapan NIP CPNS itu paling lambat tanggal 10 Mei 2025. Untuk penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP CPNS masuk ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman harus mengetahui itu semuanya ya. Dalam hal usulan penetapan NIP masuk BKN sampai akhir Februari 2025
dan belum diterbitkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induknya, maka TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 Maret 2025. Nah, ini Maret kan sudah lewat ya. Ini sekarang kan bulan April. Mudah-mudahan segera diselesaikan untuk penetapan NIP dari instansi-instansi daerah ya. Selanjutnya, progres penetapan NIP bagi tenaga honorer menjadi P3K dengan prosedur pengangkatan seperti ini ya teman-teman. Peserta seleksi P3K honorer yang mengisi alokasi kebutuhan tenaga tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat itu tanggal 1 Oktober ya 2025. Usulan penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Ini untuk teman-teman masih panjang ya teman-teman semuanya ya. Yang penting teman-teman itu sabar karena posisi teman-teman itu sudah aman dibandingkan teman-teman yang di gelombang 2 atau tahap 2 seleksi P3K ya. Jadi teman-teman ini sekarang ini sudah posisi aman, tenang saja, tinggal menunggu harinya saja untuk teman-teman ya. Nah, untuk penempatan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usulan penetapan nomor induk P3K masuk BKN. Dalam hal usulan penetapan nomor induk P3K masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari. Nah, akhir Februari kan sudah selesai, Maret sudah selesai, ini kan sudah menginjak bulan April ya. Tapi ingat teman-teman semuanya, ikuti terus alurnya, yang penting juga sabar, jangan sampai ketinggalan informasi sedikit pun ya teman-teman. 2025 dan belum ditetapkan pertimbangan teknis penetapan nomor induknya, maka TMT pengangkatan P3K pada 1 Maret 2025. Intinya para lulusan CPNS dan honorer untuk jadi P3K yang sudah diusulkan penetapan NIP hingga akhir Februari 2025 tapi belum mendapatkan pertek BKN akan mendapatkan TMT pengangkatan pada 1 Maret 2025. Nah, itu tadi ya teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu, karena yang diangkat itu tidak cuma 1-2 tapi ribuan pegawai honorer dan CPNS ya. Selebihnya proses pengangkatan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BKN, yakni terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan diberikan 1 bulan berikutnya setelah usulan penetapan NIP ke BKN. Namun ya teman-teman ingat-ingat, namun dalam proses pengangkatan CPNS ya dan P3K, pemerintah daerah Pemda mengeluh tidak tercukupnya dana anggaran. Hal itu terungkap pada salah satu Pemda, yakni
Kabupaten Lembak, Banten yang disulitkan dengan dana anggaran pengangkatan CASN tahun ini. Nah, teman-teman ya harus tahu kondisi Pemdanya masing-masing. Jangan sampai tidak tahu. Karena kalau teman-teman itu tahu, berarti teman-teman nanti juga lebih sabar menunggunya ya teman-teman. Semua itu pasti ada solusinya. Yang penting teman-teman harus mengikuti aturannya, terus informasinya, terus keadaan di daerahnya biar teman-teman itu tahu. Kenapa kok molor, kenapa kok cepat seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi, untuk menindaklanjuti hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyatakan akan membicarakan hal itu Menteri Dalam Negeri atau Mendagri ya. Mengenai hal ini, Pemda Lembak juga berkomitmen akan menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K, salah satunya mengatasi terkendala anggaran dengan memaksimalkan penggunaan DAU atau DAU ya. Nah, DAU itu adalah dana alokasi umum ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, DAU itu dana alokasi umum yang juga merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Teman-teman harus paham ya, DAU adalah dana alokasi umum yang juga merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Ke depan nantinya akan dibantu dengan DAU yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah, ujar Zulfikar Arse. Ia juga menambahkan bahwa dana alokasi umum daerah harus ditambah untuk menyelesaikan pengangkatan CASN. Diharapkan hal ini segera dibicarakan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan untuk menambahkan jumlah tersebut. Nah, itu ya teman-teman semuanya informasi tentang pengangkatan CPNS dan P3K terkendala anggaran. DPR RI memberikan solusi seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman terima kasih ya yang selalu mendukung Mas RT, dan Mas RT juga banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai sini dulu informasi yang disampaikan Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan pengetahuan teman-teman semuanya. Mas RT undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.